Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Fadilah dari kelas 12 B2. Saya akan menjelaskan materi terkait berpikir komputasional dan juga sistem komputer. Video ini saya buat sebagai perbaikan nilai informatika pada kelas 10 semester 1. Berpikir komputasional atau disingkat BK adalah proses penyelesaian masalah untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga dapat dijalankan oleh manusia. Ada 4 pondasi dalam berpikir komputasional. Yang pertama, abstraksi, yaitu proses mencari bagian hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang kurang penting. Contohnya, jika kita ingin menyalakan televisi, kita cukup menekan tombol on atau off pada remote tanpa kita tahu bagaimana sih cara kerja remote tersebut. Nah, yang kedua, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah kerja suatu permasalahan. Contohnya, jika kita ingin merebus mie, maka langkah pertamanya yaitu kita tuang air ke dalam panci, lalu kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, baru masukkan mie. Setelah matang, baru kita angkat dan aduk, lalu siap dimakan. Dan yang ketiga, ada dekomposisi, yaitu proses mengurai permasalahan yang besar menjadi permasalahan yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Contohnya, jika kita diberikan tugas kelompok oleh guru, maka kita membagi peran ke setiap anggota. Contohnya, ada yang menulis materi, membuat PPT, dan mempresentasikannya. Dan yang keempat, yaitu pola, yaitu mencari kesamaan atau pola pada hal-hal yang sering terjadi. Contohnya, jika kita tahu bahwa dan yang terakhir adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola pada hal-hal yang sering terjadi. Contohnya, jika kita tahu bahwa pada jam 7 pagi itu selalu terjadi macet, maka dapat kita simpulkan bahwa jam 7 pagi itu adalah pola yang sibuk. Artinya, jika kita tahu bahwa jam 7 itu pagi itu selalu terjadi macet, maka kita harus berangkat lebih awal dari rumah sehingga kita tidak terjebak macet di perjalanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke algoritma dan pemrograman. Di algoritma dan pemrograman ada 2 konsep dasar yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu searching dan sorting. Pasti udah nggak asing banget dong dengan searching. Searching adalah proses mencari sesuatu, entah itu benda, objek, atau informasi di ruang pencarian, entah itu di internet, di perpustakaan, atau di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada sorting, yaitu proses mengurutkan suatu benda atau objek sesuai urutan yang sistematis. Contohnya, jika aku punya 2 kartu remi dengan angka 3 dan 8, lalu aku akan mengurutkannya sesuai urutan dari yang terkecil ke terbesar, maka aku akan membandingkannya dulu. Di antara 2 kartu ini, mana angka yang lebih kecil? Tentunya angka 3 dong. Maka aku akan menempatkan angka 3 tepatnya di depan angka 8. Seperti itu. Ada 2 metode sorting dalam algoritma, diantaranya insertion sort. Algoritma ini bekerja dengan cara menyisipkan elemen pada daftar objek sehingga menjadi daftar yang terurut. Yang kedua, ada selection sort, yaitu proses menyeleksi bilangan yang terkecil atau terbesar di dalam data yang belum terurut, lalu menempatkannya pada data yang sudah terurut secara sistematis. Selanjutnya ada antrean dan tutupan. Queue atau antrean menggunakan prinsip first in first out. Artinya, objek yang pertama kali datang menjadi terakhir kali keluar. Contohnya antrean pembeli di kasir. Yang kedua, stack atau tumpukan. Sebaliknya, menggunakan prinsip last in first out. Artinya, objek yang pertama kali disimpan menjadi yang terakhir kali diambil. Contohnya, tumpukan piring yang paling awal ditaruh di bawah akan diambil paling akhir.
Komputer adalah alat elektronik yang menghasilkan informasi sehingga membantu pekerjaan menjadi mudah. Fungsi komputer yaitu merubah data menjadi informasi. Komputer memiliki beberapa kelebihan, di antaranya kecepatan, keakuratan, konsistensi, dan komunikasi. Namun, komputer juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya pelanggaran privasi jika data tidak dijaga dengan baik, dan risiko kesehatan jika kita terlalu lama berhadapan dengan komputer. Nah, pengertian sistem komputer sendiri adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi. Elemen sistem komputer diantaranya hardware atau perangkat keras, contohnya CPU, keyboard, dan monitor. Yang kedua, software atau perangkat lunak, contohnya sistem operasi dan aplikasi. Dan yang terakhir, brandware atau pengguna, yaitu pengguna yang menggunakan dan mengendalikan komputer. Selanjutnya ada tahap pengolahan informasi. Tahap pertama ada input, yaitu data dimasukkan ke komputer. Yang kedua, proses. Nah, data di sini mulai diproses untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, output, itu hasil akhir. Jadi suatu informasi. Dan yang terakhir adalah store. Data mulai disimpan untuk digunakan kembali. Demikian penyampaian materi informatika dari saya. Semoga dari video ini dapat memperbaiki nilai rapor saya di kelas 10 semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.